Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Authentication and Authorization. Tujuan pembelajaran, memahami konsep-konsep autentikasi dan otorisasi dalam konteks keamanan data dan perangkat lunak, menjelajahi berbagai metode dan mekanisme autentikasi, membahas praktik terbaik untuk menerapkan kontrol otorisasi. Autentikasi satu faktor versus autentikasi multifaktor. Autentikasi satu faktor adalah autentikasi yang menggunakan satu metode atau informasi saja, seperti kata sandi atau PIN. Keamanannya relatif lebih rendah karena hanya mengandalkan satu lapisan keamanan. Autentikasi multifaktor adalah autentikasi yang menggabungkan beberapa metode atau informasi autentikasi untuk meningkatkan keamanan. Contohnya, penggunaan kata sandi bersamaan dengan kode verifikasi melalui SMS atau aplikasi autentikator. Autentikasi biometrik adalah autentikasi yang menggunakan fitur fisik unik seseorang, seperti sidik jari, wajah, atau retina, untuk mengenali dan mengotentikasi identitas. Keuntungan utamanya adalah kesulitan untuk dipalsukan. Ada dua autentikasi berbasis token yaitu 1. Token fisik penggunaan perangkat keras seperti smart card atau USB token untuk menghasilkan kode autentikasi dinamis. 2. Token virtual penggunaan aplikasi atau perangkat lunak yang menghasilkan kode autentikasi sementara. Contohnya, aplikasi autentikator pada ponsel pintar, OAuth dan Openid Connect. OAuth protokol otorisasi yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses sumber daya pengguna tanpa mengungkapkan kata sandi. Digunakan untuk memberikan izin akses yang terbatas. Openid Connect membangun di atas OAuth, menyediakan autentikasi tunggal, single sign-on, dan berfungsi sebagai protokol autentikasi terbuka. Sering digunakan untuk mengintegrasikan autentikasi sosial, menggunakan berbagai metode dan mekanisme autentikasi ini dapat membantu meningkatkan keamanan sistem dan melindungi data dari akses yang tidak sah. Metode dan mekanisme autentikasi. 1. Autentikasi berbasis pengetahuan. Passwords adalah informasi rahasia yang digunakan oleh pengguna untuk mengotentikasi identitasnya. Penggunaan kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanan. PIN adalah kode numerik pribadi yang digunakan untuk mengakses sistem. Lebih pendek daripada kata sandi, tetapi tetap menjadi lapisan keamanan. Security questions adalah pertanyaan yang hanya diketahui oleh pemilik akun untuk memverifikasi identitas. Memerlukan jawaban yang telah diatur sebelumnya. 2. Autentikasi berbasis kepemilikan. Smart cards adalah kartu yang membawa informasi autentikasi dan dapat digunakan dengan membaca kartu khusus. Cocok untuk keamanan fisik dan akses digital. Security tokens adalah perangkat keras yang menghasilkan kode autentikasi dinamis. Dapat berupa perangkat fisik atau aplikasi di perangkat elektronik. Mobile devices adalah penggunaan perangkat seluler untuk autentikasi, baik melalui aplikasi autentikator atau metode autentikasi bawaan seperti sidik jari atau pengenalan wajah. 3. Autentikasi biometrik. Fingerprint recognition adalah menggunakan pola unik dari sidik jari untuk mengotentikasi identitas pengguna. Iris scanning adalah mengukur pola unik pada iris mata untuk verifikasi identitas. Face recognition adalah menggunakan fitur wajah untuk mengidentifikasi dan mengotentikasi pengguna. 4. Autentikasi multifaktor, MFA. Kombinasi metode adalah menggabungkan beberapa metode autentikasi untuk meningkatkan keamanan. Pengetahuan plus kepemilikan adalah kombinasi kata sandi dengan penggunaan kartu pintar atau token keamanan. Pengetahuan plus biometrik adalah mengombinasikan kata sandi dengan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Kepemilikan plus biometrik adalah menggabungkan penggunaan kartu pintar atau token keamanan dengan autentikasi biometrik. Pengetahuan plus kepemilikan plus biometrik adalah kombinasi lengkap dari kata sandi, kartu pintar, dan autentikasi biometrik untuk keamanan maksimal. Penggunaan berbagai metode ini membantu menciptakan lapisan keamanan yang kuat dan fleksibel dalam melindungi informasi dan akses sistem. Metode dan mekanisme autentikasi lanjutan. 1. Autentikasi dua faktor, 2FA. Pengetahuan plus kepemilikan adalah menggabungkan penggunaan kata sandi dengan sesuatu yang dimiliki oleh pengguna, seperti token keamanan atau kartu pintar.
Pengetahuan plus biometrik adalah mengkombinasikan kata sandi dengan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Kepemilikan plus biometrik adalah menggabungkan sesuatu yang dimiliki oleh pengguna, misalnya, token keamanan, dengan autentikasi biometrik. 2. Single Sign-On, SSO. Otentikasi terpusat adalah pengguna hanya perlu mengotentikasi identitasnya sekali dan mendapatkan akses ke berbagai sistem tanpa perlu melakukan otentikasi ulang. Akses ke berbagai sistem dengan satu login adalah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk masuk ke beberapa sistem dengan satu kali otentikasi. 3. Federated Identity Management, FIM. Autentikasi di seluruh sistem adalah membangun identitas yang dapat diakses di berbagai sistem tanpa perlu otentikasi ulang. Infrastruktur otentikasi bersama adalah menggunakan infrastruktur otentikasi bersama untuk mendukung otentikasi di seluruh lingkungan. 4. Autentikasi berbasis risiko. Autentikasi adaptif adalah menyesuaikan tingkat keamanan berdasarkan perilaku pengguna. Menggunakan analisis risiko untuk menentukan apakah autentikasi tambahan diperlukan. Penyesuaian keamanan berdasarkan perilaku pengguna adalah mengubah tingkat keamanan berdasarkan pola penggunaan dan perilaku untuk meningkatkan respons terhadap potensi risiko. 5. Time-Based One-Time Passwords, TOTP. Kode sementara adalah menghasilkan kode autentikasi yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dibuat pada interval teratur adalah kode autentikasi dihasilkan secara berkala dan hanya berlaku selama periode waktu singkat. Penerapan metode dan mekanisme autentikasi lanjutan ini membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan akses pengguna dalam lingkungan digital yang kompleks. Kontrol otorisasi. 1. Role-Based Access Control, RBAC. RBAC menggunakan konsep peran untuk menentukan hak akses. Setiap pengguna diberi peran tertentu, dan hak aksesnya ditentukan berdasarkan peran yang dimilikinya. RBAC memberikan pendekatan yang sederhana dan efektif dalam mengelola hak akses dengan membagi pengguna ke dalam peran-peran yang relevan. Administrasi lebih mudah karena perubahan pada tingkat peran akan memengaruhi hak akses semua pengguna yang terkait dengan peran tersebut. 2. Attribute-Based Access Control, ABAC. ABAC menggunakan atribut-atribut dari entitas dan kondisi-kondisi tertentu untuk menentukan hak akses. Ini memungkinkan pengaturan akses yang lebih terperinci. Memungkinkan penetapan aturan berdasarkan atribut-atribut tertentu, seperti waktu, lokasi, atau karakteristik lainnya. ABAC memberikan kontrol yang lebih halus dan detail untuk menangani skenario keamanan yang kompleks. 3. Policy Enforcement and Evaluation, menegakkan kebijakan akses dengan memastikan bahwa setiap akses tunduk pada aturan dan kendali yang telah ditetapkan. Melibatkan proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap sesuai dan efektif sesuai dengan perubahan lingkungan atau kebijakan. 4. Access Control List, ACLS dan Capabilities. ACLS adalah membatasi akses ke sumber daya berdasarkan daftar izin atau larangan yang melekat pada objek tersebut. Capabilities adalah pendekatan alternatif yang memberikan hak akses langsung ke pengguna atau entitas. Setiap entitas memiliki kemampuan tertentu yang menentukan hak aksesnya. ACLS dan Capabilities memberikan tingkat kontrol yang tinggi dalam menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya tertentu dan dengan cara apa. Penerapan kontrol otorisasi ini membantu dalam mengelola hak akses secara efektif, memastikan kepatuhan, dan melindungi sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. Kontrol otorisasi. 1. Implementasi. Authentication adalah memastikan identitas pengguna sebelum memberikan hak akses. Berbagai metode autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas, seperti kata sandi, PIN, atau autentikasi biometrik. Akses policies adalah menetapkan aturan dan batasan untuk mengelola akses ke sumber daya. Kebijakan akses mencakup penentuan peran, izin, dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengakses sumber daya. Audit trails adalah merekam aktivitas pengguna untuk analisis dan pemantauan. Jejak audit membantu mendeteksi kegiatan mencurigakan atau kejadian keamanan yang perlu diinvestigasi. Principle of least privilege adalah memberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Mengurangi risiko keamanan dengan membatasi hak akses yang tidak perlu. Two-factor authentication 2FA adalah menggunakan dua metode autentikasi untuk verifikasi identitas pengguna. Kombinasi antara sesuatu yang diketahui, kata sandi, dan sesuatu yang dimiliki, token keamanan,
untuk meningkatkan keamanan. 2. Teknologi otorisasi. Access Control List adalah membatasi hak akses ke sumber daya berdasarkan aturan yang ditetapkan. ACL memungkinkan pengaturan izin atau larangan pada tingkat pengguna atau grup. Security Tokens adalah perangkat keras atau aplikasi yang menghasilkan kode autentikasi dinamis. Digunakan bersamaan dengan autentikasi pengguna untuk memastikan keaslian. Biometric Controls adalah menggunakan fitur fisik unik, seperti sidik jari atau wajah, untuk autentikasi. Menawarkan tingkat keamanan tambahan dan kesulitan untuk dipalsukan. Single Sign-On, SSO adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sistem dengan satu kali autentikasi. Mengurangi beban penggunaan dan meningkatkan kenyamanan. 3. Praktik terbaik, Regular Audits adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kebijakan dan hak akses. Memastikan kepatuhan dan mendeteksi potensi risiko keamanan. Monitoring and Logging adalah melacak dan mencatat aktivitas pengguna secara terus-menerus. Meningkatkan respons terhadap insiden keamanan dan memberikan data untuk analisis. Periodic Reviews adalah meninjau kembali kebijakan dan hak akses secara berkala. Memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif. Access Reviews adalah melakukan evaluasi berkala terhadap hak akses pengguna. Menjamin bahwa hak akses sesuai dengan perubahan dalam peran atau tanggung jawab. Dokumentasi adalah mendokumentasikan kebijakan, peraturan, dan perubahan hak akses. Memberikan referensi yang jelas dan transparansi terhadap pengaturan keamanan, penerapan kontrol otorisasi dengan mengikuti praktik terbaik dan menggunakan teknologi yang tepat dapat memperkuat keamanan sistem dan melindungi informasi dari ancaman yang mungkin muncul. Praktik terbaik implementasi. 1. Kebijakan kata sandi yang aman seperti menetapkan kebijakan yang mendorong pengguna untuk membuat kata sandi yang panjang dan kompleks, mengandung huruf, angka, dan simbol, mewajibkan pengguna untuk secara berkala mengganti kata sandi mereka untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah, menggunakan teknik penyimpanan yang aman, seperti hash dan salt, untuk melindungi kata sandi pengguna dari potensi pelanggaran keamanan. 2. Manajemen sesuai dan waktu habis seperti melakukan manajemen sesi yang efektif dengan memberikan token sesi yang unik dan membatasi akses pengguna selama sesi aktif, menetapkan waktu habis sesi yang wajar untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah karena sesi yang terlupakan atau ditinggalkan, memerlukan autentikasi ulang untuk tindakan kritis atau setelah periode waktu tertentu untuk meningkatkan keamanan. 3. Penyimpanan aman kredensial autentikasi seperti menggunakan enkripsi untuk melindungi penyimpanan kata sandi dan informasi autentikasi lainnya dari akses yang tidak sah, menerapkan kontrol akses yang ketat untuk mengatur siapa yang memiliki izin untuk mengakses dan memanipulasi data autentikasi, melakukan manajemen kunci yang efektif untuk melindungi kunci enkripsi yang digunakan dalam penyimpanan kredensial. Penerapan praktik terbaik ini membantu meningkatkan keamanan sistem dan melindungi identitas serta informasi pengguna dari potensi ancaman keamanan. Praktik terbaik implementasi, autentikasi. 1. Autentikasi multifaktor, Multi-Factor Authentication, MFA, seperti sesuatu yang diketahui adalah memastikan pengguna memiliki sesuatu yang hanya mereka tahu, seperti kata sandi yang kuat. Sesuatu yang dimiliki adalah menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan sesuatu yang dimiliki pengguna, seperti token keamanan fisik atau virtual. Sesuatu yang Anda adalah menerapkan autentikasi biometrik, seperti sidik jari atau pemindaian wajah, untuk memverifikasi identitas berdasarkan fitur fisik unik. 2. Kebijakan kata sandi yang kuat seperti persyaratan kata sandi yang kompleks adalah menetapkan kebijakan yang mendorong pengguna untuk membuat kata sandi yang kompleks dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Pembaruan kata sandi berkala adalah mewajibkan pengguna untuk secara rutin mengganti kata sandi mereka untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah. Hashing kata sandi adalah menggunakan fungsi hash yang kuat untuk menyimpan kata sandi secara aman, sehingga bahkan dalam kejadian pelanggaran, kata sandi sebenarnya tetap terlindungi. 3. Pelatihan dan kesadaran pengguna seperti kesadaran terhadap phishing adalah melatih pengguna untuk mengenali upaya phishing dan cara menghindarinya untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia. Pendidikan tentang rekayasa sosial adalah menyadarkan pengguna akan teknik rekayasa sosial yang mungkin digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah. Higienis kata sandi adalah memberikan edukasi kepada pengguna tentang praktik kebersihan kata sandi, seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform. Penerapan praktik terbaik ini membantu memperkuat lapisan keamanan autentikasi, melindungi akun pengguna,
dan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap praktik keamanan yang aman. Praktik terbaik implementasi, otorisasi. 1. Prinsip hak akses terkecil seperti, tetapkan hak akses minimum yang diperlukan adalah memberikan hak akses yang minimum yang diperlukan oleh pengguna atau sistem untuk menjalankan tugas tertentu. Mengurangi risiko akses yang tidak sah. Pemeriksaan akses berkala adalah melakukan tinjauan rutin terhadap hak akses untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki hak akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kontrol akses berbasis peran, RBAC adalah menerapkan RBAC untuk menyusun peran dengan hak akses tertentu, memudahkan pengelolaan hak akses dan meningkatkan keamanan. 2. Audit dan pemantauan berkala seperti, pemeriksaan log adalah melakukan pemeriksaan berkala terhadap log aktivitas sistem untuk mendeteksi tanda-tanda akses yang mencurigakan atau potensi pelanggaran keamanan. Deteksi anomali adalah menggunakan sistem deteksi anomali untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak biasa yang mungkin mengindikasikan aktivitas yang mencurigakan. Pemantauan real-time adalah menerapkan pemantauan secara real-time untuk memberikan respons cepat terhadap insiden keamanan yang sedang berlangsung. 3. Manajemen sesi yang aman seperti, kebijakan waktu habis sesi adalah menetapkan kebijakan waktu habis sesi untuk otentikasi pengguna, sehingga sesi yang tidak aktif secara otomatis lockout setelah jangka waktu tertentu. Otentikasi berbasis token adalah menggunakan otentikasi berbasis token untuk mengamankan proses otentikasi dan mengurangi risiko serangan seperti man in the middle. Pencabutan sesi adalah memberikan mekanisme pencabutan sesi untuk menghentikan akses pengguna secara segera jika diperlukan, misalnya jika akun dikompromi. Penerapan praktik terbaik ini membantu melindungi sistem dari akses yang tidak sah, meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas, dan memberikan perlindungan lebih terhadap risiko keamanan. Praktik terbaik implementasi. 1. Komunikasi aman seperti, penggunaan HTTPS adalah mengamankan komunikasi web dengan menerapkan protokol HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, untuk enkripsi data yang dikirim antara pengguna dan server. Secure Sockets Layer, SSL, atau Transport Layer Security, TLS, adalah menggunakan protokol SSL TLS untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan, melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Protokol aman seperti OAuth, Openid Connect adalah menerapkan protokol keamanan seperti OAuth dan Openid Connect untuk mengelola otorisasi dan otentikasi dengan aman dalam aplikasi. 2. Peningkatan berkelanjutan seperti, pemutakhiran keamanan adalah melakukan pemutakhiran perangkat lunak secara teratur untuk memastikan bahwa sistem menggunakan versi terbaru yang menyertakan perbaikan keamanan. Manajemen pemutakhiran adalah menerapkan manajemen pemutakhiran untuk merencanakan, menguji, dan menerapkan pemutakhiran perangkat lunak dengan aman tanpa mengganggu operasi sistem. Pemindaian kerentanan adalah melakukan pemindaian kerentanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan pada perangkat dan aplikasi. 3. Rencana tanggap kejadian seperti, prosedur deteksi dan tanggapan adalah menetapkan prosedur deteksi dan tanggapan untuk mengidentifikasi dan menanggapi insiden keamanan dengan cepat. Protokol komunikasi adalah membuat protokol komunikasi yang jelas dan efektif agar tim tanggap kejadian dapat berkoordinasi dengan baik selama insiden keamanan. Pengajaran dan analisis pasca insiden adalah menjalankan proses pembelajaran dari insiden, menganalisis kejadian, dan menerapkan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penerapan praktik terbaik ini membantu meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan, melindungi data sensitif, dan memastikan respons yang cepat terhadap insiden keamanan potensial. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.